Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marifani Fitri Arisa, dosen Sarjana Terapan Tata Rias dan Kecantikan, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja perguruan tinggi untuk sertifikasi dosen khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Rias Pengantin Modern Modifikasi yang saya ampu. Mata kuliah ini mengkaji dan mempelajari tentang tata rias pengantin modern dan modifikasi sesuai dengan standar acuan modifikasi pengantin dengan menunjung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Indonesia dengan berbagai karakteristiknya, sehingga kelak dapat menjadi seorang perias pengantin modern dan pengantin modifikasi yang handal, cekatan, dan memiliki selera estetika yang tinggi, serta memiliki kepribadian yang baik, luwes, profesional, dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS dengan pendekatan Project Based Learning yang menekankan pembelajaran proyek real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teoritik, tapi juga diminta mengembangkan tata rias modern modifikasi. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, antara lain pertemuan pertama yaitu analisis tren pengantin modern, pertemuan kedua yaitu identifikasi unsur budaya, pertemuan ketiga yaitu teori penyusunan konsep dan tema dengan pembuatan moodboard, yang pertemuan keempat yaitu penyusunan desain tata rias wajah pengantin, pertemuan kelima yaitu presentasi proposal desain, pertemuan keenam yaitu revisi desain, pertemuan ketujuh yaitu praktik tata rias modern pengantin Solo Putri, yang kedelapan yaitu UTS, pertemuan ke-9 yaitu praktek proyek modifikasi tata rias pengantin Jogja Putri, pertemuan ke-10 yaitu praktek proyek modifikasi tata rias pengantin Sunda Siger, pertemuan ke-11 yaitu praktek proyek modifikasi tata rias pengantin Banjar, pertemuan ke-12 yaitu praktek proyek modifikasi tata rias pengantin Bugis, pertemuan ke-13 yaitu praktek proyek modifikasi tata rias pengantin Bali, pertemuan ke-14 yaitu penyusunan portofolio, pertemuan ke-15 yaitu presentasi hasil proyek, pertemuan ke-16 yaitu UAS. Proses pembelajaran dilakukan secara luring. Selanjutnya, Anda akan dapat menyaksikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ketiga yang akan membahas tentang penyusunan konsep dan tema dengan pembuatan moodboard. Di sesi ini, mahasiswa akan mempelajari yang pertama, menganalisis karakteristik tata rias pengantin berdasarkan sumber inspirasi budaya. Yang kedua, menentukan konsep dan tema tata rias pengantin sesuai tren dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, menyusun moodboard sebagai visualisasi ide desain tata rias pengantin berdasarkan filosofi, warna, aksesoris, busana, dan elemen pendukung yang digunakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya Mbak ya. Baik, Ibu. Angin Nitias Melani. Hadir, Ibu. Darifa. Hadir, Ibu. Desvita. Ibu. Siap, nanti sudah selesai Mbak ya. Pertemuan ini saya ingin flashback dulu ya. Pertemuan sebelumnya, kira-kira kemarin itu membahas tentang apa ya Mbak ya? Membahas tentang konsep modifikasi dulu ya. Membahas konsep modifikasi, di mana di dalam modifikasi itu perlu harus apa? Menggabungkan antara pakem dan tradisional ya, tanpa menghilangkan identitas budaya seperti itu ya. Jadi harus benar-benar mengkombinasikan antara modifikasi dan tradisionalnya seperti itu. Nah, di mana di dalam namanya tradisional itu memiliki sebuah makna atau
doa dari sebuah leluhur dahulu. Jadi ketika kalian misalkan ada pengantin Jogja, itu mesti ada artinya ya. Seperti di sini untuk Pais Jogja menyimbolkan terkait tentang keluhuran budi. Sementara yang Pais di daerah Bugis yaitu Dadasa itu melambangkan kesucian dan kehormatan pengantin wanita. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata ada namanya inovasi modern ya untuk pengantin. Hal ini kenapa harus ada inovasi? Karena untuk bisa mengedepankan efisiensi waktu yang pertama. Yang kedua untuk kenyamanan pemakai ya. Karena kan pengantin kan seharian penuh. Jadi kalau misalkan tidak menyamakan kenyamanan pemakai, pasti nanti akan lama ya, pasti akan berat. Contohnya aja aksesoris yang ada di pengantin. Dulu aksesorisnya itu satu-satu ya, kalau pengantin Bugis. Tetapi yang sekarang pengantinnya itu mahkotannya sudah instan, jadi sudah tertancap rapi. Jadi tinggal pasang aja. Itu namanya mengurangi efisiensi waktu seperti itu ya. Kemudian juga ada bedanya lagi. Dulu kualitasnya make upnya mudah luntur ya. Nah sekarang kualitas make upnya itu berkembang menjadi menjadi waterproof ya, tahan air seperti itu. Jelas ya? Jelas Ibu. Jadi itu ada perbedaan antara modifikasi dengan yang pakem ya. Nah seperti apa sih modifikasi itu di dalam pengantin? Nah contohnya itu yang kemarin. Ini siapa ya? Pengantinnya Syifa Haju ya. Di mana di pernikahan Al dan Syifa Haju ini menyongsong sentuhannya yang make upnya temanya apa ini kira-kira flawless ya. Flawless tapi ada kontemporernya. Karena karena make upnya itu halus. Terus kontemporernya dilihat dari dilihat dari coba? Busananya ya. Jadi itu memang kalau misalkan kita sebagai wedding organization atau perias MUA, kita harus menyongsong konsep yang matang. Harus menanyakan dulu kepada pihak pengantinnya mau temanya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita merias itu tidak boleh sesuai dengan keinginan periasnya. Aku bisanya cuma pengantin Sunda aja, tapi menyuruh si klien itu pengantin harus Sunda ya, jangan. Tapi kita harus bisa menyesuaikan keinginan dari pengantin itu. Kalau misalkan pengantinnya ingin pengantin Solo, ya sudah, kita harus bisa menyesuaikan keinginan pengantin yang Solo tersebut. Jelas ya? Jelas Ibu. Nah, ya. Kembali lagi ke Syifa Haju. Kira-kira untuk Syifa Haju ini teknik sentuhan flawlessnya dilihat dari mananya? Shadingnya. Terus apa lagi? Kira-kira shadingnya terus apa lagi? Kira-kira keseluruhannya itu matte atau glossy? Glossy ya, karena biar terpancar agar wajahnya lebih segar. Gitu ya Mbak ya? Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Nah selanjutnya yaitu ada faktor ya. Faktor mendorong perkembangan tata rias pengantin modern modifikasi ya. Yang pertama itu ada perkembangan industri kecantikan dan fashion. Contohnya apa coba? Ada yang bisa kasih tahu? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Fashion industri. Fashion itu berarti apa? Nah, terus untuk semuanya itu kalian harus dikemas dalam bentuk apa? Didesain harus dalam bentuk apa? Tata rias wajahnya kayak apa? Tata rias rambutnya kayak apa? Aksesorisnya kayak apa? Busananya kayak apa? Dan dekorasinya kayak apa? Sampai sini jelas? Jelas Ibu. Karena ini nanti berkaitan dengan nanti kalian di sini tugas kelompok ya. Tugas kelompok membuat konsep tema desain untuk keseluruhan dari tata riasnya ya. Nah selanjutnya ini adalah contoh ya. Ini saya kasih contoh dulu sebelum kalian kelompok ya. Contohnya ini ada Royal RT Glam ya. Nanti kayak apa? Kayak kalau royal berarti warnanya gold, emas dan sebagainya. Nanti dikonsepkan kemana? Ke busananya, kemudian ke konsep make upnya dan lain sebagainya. Jelas? Jelas. Nah, ini adalah contoh ya
perbandingan antara Jogja Putri ya, modern dan modifikasi. Kalau dilihat dari gambar, kira-kira bedanya apa? Busana dan apa yuk? Cunduk lentur. Terus apa lagi? Nuansanya apa? Makeupnya satunya modern flawless, satunya angkat ya. Jadi kalau di sini aksesorisnya itu kalau pakem itu harus balik ke belakang, biar nanti estetika dari depan sama belakang harus sama ya, harus elegan, harus cantik. Nah terus kalau yang modern berarti aksesorisnya harus depan, bisa 3 bisa berapa ya, seperti itu ya. Nah selanjutnya itu adalah Solo Putri. Solo Putri apa yang dikatakan? Busana sama apa lagi? Make upnya berarti sama ya konsepnya ya. Kemudian untuk sudah siger kira-kira apa? Busana sama apa? Sigernya terus apa lagi? Make upnya lagi. Berarti udah bisa bedakan ya kalau dari gambar ya. Nah kalau bari apa? Busana terus apa lagi? Mahkotanya ya? Iya. Mahkotanya terus apa lagi? Make upnya, oke. Selanjutnya baju apa lagi? Make up sama busana. Pelatihnya beda ya kayaknya ya. Pelatihnya beda. Kemudian untuk bugis kira-kira apa? Busananya sama apa? Make up lagi. Kemudian apa? Aksesoris ya. Jadi itu sesuai dengan ketentuan ya, 70 banding 30%. Nah sekarang saya mau memastikan di sini kira-kira nomor 1 benar apa enggak? Pakem atau modern? Modern. Ya. Sudah betul pakemnya? Modernnya? Sudah. Nomor 2 kira-kira modern apa? Solo kira-kira kurang apa? Betul apa belum modifikasinya? Belum. Kurangnya apa? Yang ketiga ini apa? Kurangnya apa Jogja? Apa udah betul? Sudah betul. Nah karena sudah paham, Ibu minta kalian untuk berkelompok ya. Ini jumlahnya ada berapa? 11 ya kayaknya ya. 11, tolong nanti berkelompok karena ada 6 pengantin ya. Berarti berkelompok 2 aja ya. 2 yang satu sendiri apa ya. Itu ya nanti presentasi ya. Ini ada lembarnya, tolong nanti mbaknya didiskusikan saling antara teman aja ya. Baik Ibu. Apa seperti ini? Pas dulu. Kasih Ibu. Ibu kasih kesempatan 5 menit ya untuk kalian diskusi antar teman ini pas ada juga yang dua ya. Karena kan prosesnya ada di Sunda ya, berarti ke tokoh ya, tokoh Siliwanginya. Kalau dari tokoh Siliwangi, berarti otomatis gambarannya nuansanya kayak apa nanti? Eleginya warna apa aja? Oh, terus apa lagi? Ada coklat, terus Tadi ya Ibu. nama aja. Pink, ya. Jadi kombinasi itu ya. Terus ada kombinasi lain nggak? Nanti kita kan kayaknya mau ambil di ini Bu, warna Sake. Berarti sama ya warnanya ya. Sama dari situ nanti disamakan sama busananya ya. Iya, Ibu. Berarti nggak ada masalah ya. Kalian presentasi satu-satu ada 6 pilihan pengantin ya. Silakan yang mau maju duluan siapa Ibu kasih nilai ya. Kira-kira siapa dulu? Atau Ibu yang parkir? Ayo Bu, tahu-tahu siapa yuk yang mau dapat nilai yuk. Itu diurutan acak aja ya. Mungkin agak susah pojok ini Mbak siapa itu? Solo. Tengah ya? Yang ini saya. Ini Mbak siapa? Ini dulu ya, sudah dulu ya. Yuk. Ntar jalannya susah sih, makanya tengah dulu ya. Tengah dulu. Nanti di tengah ini Mbak ya, yang berjuding ya. Jalannya. Ini pengantin apa dulu Mbak? Saya catat ya. Pengantin Jogja Putri. Jogja Putri, oke. Jogja Putri itu Mbak siapa nih berapa? Tadi kan yang 28. Ini 28, nanti Pak. Selalu jam 16.
16 dulu, tak dulu ya panggilannya ya. Oke. Silakan Mbak coba digambarkan terkait hasil diskusi tadi terkait tentang Jogja Putri. Teman-teman, kita akan mempresentasikan Jogja Putri modifikasi dengan tema dan majestic earthy grace. Jadi gaya Jogja ini terkenal dengan karakternya yang tegas, jujur, dan berakar kuat pada bumi atau earthy ini. Untuk modifikasinya berfokus pada permainan highlight dan kontur modern untuk melembutkan ketegasan pakem asli tanpa menghilangkannya. Terus ada kompleksan, ada kulit. Yang bagian belakang yuk Mbak, belakang yuk. Kita di sini bakal mempresentasikan pengantin yang dimodifikasi sama kita, yaitu dari Sunda Siger dengan tema The Modern Glow Siliwangi, di mana Dewa Sunda itu sejatinya melambangkan kesucian, kelembutan wanita atau gelis dan kearifan lokal. Nah, modifikasi ini di sini difokuskan pada transformasi tekstur kulit tanpa merusak pakem struktur kelopak mata khas Sunda. Dewa menggunakan complexion dengan teknik glass in atau dewy finish untuk melambangkan air dan alami priangan yang subur dan jernih. Kemudian untuk hiasan matanya sendiri menggunakan saus smoothie eye, menggunakan palet warna terakota dan rose gold. Untuk bulu matanya menggunakan dibuat bertumpuk namun tetap crispy atau berlomba halus, tidak sepekat gaya tradisional dan melambangkan tatapan yang teduh namun cerdas. Untuk alisnya dibuat alis serat yang natural menggantikan alis pelembut tradisional untuk kesan yang lebih muda dan organik. Untuk bibir dan pipi menggunakan teknik lipstick ombre dengan paduan warna nude peach dan sentuhan maroon di bagian dalam melambangkan kerendahan hati sekaligus keberanian. Blush on diletakkan tinggi di pulang pipi, high flash untuk efektif. Untuk desain sendiri, kita menggunakan anggun berwarna cream, kemudian dengan gold, dan juga ada nuansa hijau sama coklat. Ya. Ada yang ingin memberikan saran masukan? Oh ya, ini berapa Mbak? Ini 13. 13. Namanya Mbak? Nah, oke. Mana Mbak masukannya Mbak? Ini mau kasih masukan ya biar wajah pengantin wanita tuh biar nggak terlihat flat atau tenggelam. Itu tenggelam sama kemenggahannya aslinya itu. Teknik kontur atau shading sama blush on itu harus disesuaikan ya. Terus jangan terlalu tipis, terus gunakan teknik contouring dalam atau cream contour pada tulang pipi dan rahang. Kemudian dibaurkan halus dengan powder blush bernuansa peach atau coral. Ini tuh penting biar struktur wajah itu tetap tegas saat difoto dan dari sudut depan maupun samping itu tetap kelihatan. Jadi dicontoh ke make upnya ya. Mungkin make upnya biar nanti senada searah, jadi baiknya masukannya diterima aja ya. Nah, ditambah lagi dari saya, untuk pengantin Sunda itu biasanya untuk acara resepsi ya, resepsi terus dibandingkan untuk pengantin Sunda Putri. Kalau Sunda Putri kan untuk hijab biasanya ya. Untuk Sunda ini biasanya agak berat di bagian mahkota ya. Maka dari itu ketika mbaknya memasang mahkota, alangkah baiknya dikasih trigger ya, mengganjal untuk di bagian sini. Kemudian hati-hati di dalam pembuatan ini ya. Nah, di area sini itu kan pakai pomade ya, pakai pomade. Ukurannya nanti itu jangan lupa diperhatikan. Begitu ya Mbak ya. Yuk satu lagi ya, makasih Mbak. Yuk kelompoknya Mbak Isna, yuk sama Mbak Erika. Filosofi dasar Yayasan Bali merayakan pembukaan meditasi seni yang tinggi dan pengabdian kepada Tuhan. Yayasan Bali tradisional sangat bermutas dan vertikal. Modifikasi di sini bertujuan
melanjutkan transisi warna agar menyatu indah dengan kulit yang nulis dengan pemberitahuan Sunkiss glowing skin penggunaan bronzer emas dan glitter hangat di area dari tulang pipi dan nipun untuk meniru silau matahari balik. Pada riasan mata modifikasi besar pada elemen body yang biasanya sangat tebal dan diganti dengan teknik yaitu menggunakan sifat coklat tua ke hitam dipadu dengan membuat tulisan mikro pada kelopak mata. Selanjutnya adalah skenator garis rambut atau dari pembentukan skenator dilakukan dengan simetri yang sempurna menggunakan teknik shading rambut modern agar terlihat natural dan membingkai wajah dengan lembut. Dan yang terakhir ada bibir, lipstick glossy berwarna fresh peach atau coral red untuk mengimbangi kemekaran mahkota atau payas agung yang sudah sangat berat dan dominan. Dan untuk desain seperti ini, eyeshadow dan eyeliner. Eyeshadownya menggunakan warna terracotta dan eyelinernya sedikit bold. Untuk skin finishnya lebih ke glowing karena dengan tema golden color. Masih. Ada yang ingin masukkan untuk konten tadi? Ya gimana Mbak? Tim berapa? 16. Oke. Mohon saran aja. Tadi kan pada bagian referensi mata disebutkan penggunaan teknik alis papak, line atau les arabica dan mapera yang karakternya dimodifikasi menjadi lebih halus atau soft. Tapi di foto pengantin mata utama, alis yang terbentuk itu masih terlihat natural seperti gaya makeup modern sehari-hari. Terus sama di situ terdapat 2 kotak referensi warna bibir yang sama yang menampilkan 3 gradasi, ruang coral, peach, terracotta, sama berry atau marun. Pada model utama warna yang diaplikasikan cenderung ke arah nude pinkish gitu. Gitu aja. Jelas ya tadi masukannya. Kalau dari saya itu kan pengantin Bali bunganya banyak ya. Kira-kira bunganya apa aja ya kalau pengantin Bali? Tenang, terus apa lagi? Kamboja, terus apa lagi? Mawar ya, bagian tengah ya mawar ya ada ya. Nah, bunga-bunga itu tolong nanti ditulis lagi di dalam situ apakah bunganya mau mengikuti yang tadi nuansanya yang tadi Mbak sebutkan ataukah bunganya masih pakem ya ikut yang mana. Terus pastikan nanti di situ dikasih urutannya ya Mbak ya. Di dalam aksesorisnya itu ada urutannya itu bunga melati, mawar taruh mana, Kamboja taruh mana, kenanga taruh mana ya. Itu aja yang masukan dari saya kayaknya kurang detail tadi ya. Ya, makasih Mbak. Ya, oke. Sudah paham semua ya? Paham untuk presentasi hari ini. Nah, Ibu, saya minta tolong tadi masukan dari teman-teman kalian, tolong nanti dicatat, kemudian direvisi dan dikumpulkan untuk minggu depan. Jelas ya? Jelas Ibu. Oke. Nah, dan sebelum kita akhiri, saya mau tanya, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Izin bertanya. Oh iya, namanya Mbak siapa? Isna dengan akhir 37. 37, gimana Mbak Isna? Pertanyaan saya, bagaimana strategi supaya pengantin dalam menyeimbangkan tuntutan pasar itu? Menyeimbangkan tuntutan pasar. Nah, bagus ya pertanyaan Mbak Isna. Nah, kalau menurut dari sudut pandang saya, kita sebagai penata rias, yang pertama apa? Kita harus tahu pertama pakemnya ya. Kita harus tahu pakemnya dulu, pengantinnya pakemnya mau apa aja yang kita kuasai, ya kan? Dari pengantinnya, pakem, kemudian yang kedua apa? Kita juga bisa harus apa? Tadi yang pertama, analisis pasar ya. Analisis pasarnya kayak apa sih? Yang lagi tren kayak apa sih? Kalau misalkan lagi tren ini, berarti otomatis kemampuan kita harus apa? Harus mengikuti tren ya. Biar nanti banyak pelanggannya, rasa seperti itu. Dan yang paling terakhir yaitu kita biar dipercaya sama orang-orang, itu kita harus ikut UJK ya, uji kompetensi pengantin itu ya. Kan sekarang banyak tuh UJK-nya, ada UJK pengantin apa? Gaun panjang, ada UJK pengantin tradisional kayak Jogja dan sebagainya. Kayak gitu jelas ya?
Oke, ada yang tanya lagi nggak? Sudah cukup ya? Kira-kira untuk cara menganalisisnya untuk pertemuan hari ini sudah cukup? Cukup. Ada yang tanya lagi? Oke, karena sudah cukup, ini berarti persiapan untuk pertemuan minggu depan ya. Nah, saya minta tolong untuk pertemuan minggu depan, sebelum kalian mulai pertemuan minggu depan, itu kalian harus membuka Bisma dulu ya. Nah, di dalam Bisma itu ada beberapa teori-teori khusus yang berkaitan tentang pengantin tadi, Banjar, Bugis, Jogja, Solo, terus apa lagi tadi? Terus dan ya Bali ya, terakhir Bali. Nah, di situ di materinya itu ada 6 di situ, dan di situ juga sudah lengkap bagaimana sih cara proses pembuatan paesnya ya. Tolong nanti kalian yang pertama pelajari dulu yang ada di Bisma. Terus yang kedua, silakan nanti kalian karena ini nanti project ya, modelnya project, berarti kalian berkelompok lagi ya, berkelompok lagi, kemudian membuat rancangan pengantinnya ya. Kira-kira pengantinnya apa aja ya. Bedanya yang ini sama yang pertemuan minggu depan itu bedanya apa? Kalau yang ini lebih fokus ke tata rias wajahnya ya. Jadi kalian harus bisa membuat dan menghafalkan ukuran-ukuran paesnya ya. Kayak tadi di Solo, pengunggul harus berapa, pengapit harus berapa, sampai ke gojek harus berapa ya. Itu kalian kuasain dulu, hafalin dulu. Nah, kalian nanti didesain ya, didesain di kertas dulu untuk patokan-patokan paesnya. Kemudian jangan lupa setelah membuat paesnya, membuat make upnya, konsep make upnya kayak apa gitu ya. Ini saya kasih contoh gambaran konsep untuk make upnya ya. Mungkin ini cocok untuk pengantin Bali ya, karena rata-rata kalau pengantin Bali nuansanya banyak ungu dan sebagainya, kuning ya, rata-rata seperti itu. Jadi misalkan ini pengantin Bali, berarti nanti tinggal di bagian daginya tinggal dibikin itu ya, serinatanya ya, dibikin serinatanya seperti apa. Jelas ya? Jelas, Bu. Kenapa ini harus difokuskan lagi di yang hari ini? Karena apa? Kalian nanti akan mulai melakukan praktek-praktek ya, praktek-praktek yang 6 pengantin tadi ya. Jadi harus kuatkan dulu konsepnya, kuatkan dulu hafalannya untuk konsep-konsep ukuran paesnya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah paham, berarti nanti tinggal apa? Tinggal praktek langsung di antar teman dahinya ya, biar nanti kalian tangannya lebih lurus lagi. Jelas ya? Jelas, Ibu. Ada yang tanya lagi enggak? Belum. Berarti enggak lagi ada ya kalau belum? Berarti tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, sebelum perkuliahan ini ditutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Ibu cukupi untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi 3 mata kuliah Rias Pengantin Modern Modifikasi yang berfokus pada topik penyusunan konsep dan tema dengan pembuatan moodboard. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak membuat moodboard, tanya jawab, dan diskusi. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta menyusun desain tata rias wajah pengantin. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan konseptual, kreatif, dan teknis dalam merancang tata rias pengantin yang sesuai dengan karakteristik klien, nilai budaya, serta perkembangan tren industri kecantikan dan pernikahan. Saya harap cuplikan proses pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di kelas yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga berkompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan industri. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.